Baik, selamat pagi Bapak Ibu teman sejawat. Selamat pagi. Tentu Bapak Ibu, jawaban Bapak Ibu selamat pagi itu sebenarnya memberikan sebuah harapan untuk saya. Kalau Bapak Ibu tidak menjawab sapaan saya, berarti ada sesuatu. Tetapi saya percaya Bapak Ibu semua sudah menjawab saya. Berarti ada tali persaudaraan kita di sana yang tetap kita rajut. Baik, Bapak Ibu teman sejawat, hari ini saya akan mempresentasikan kegiatan saya. Ini menyangkut kinerja saya sebagai kepala sekolah dalam menjawab tuntutan di dunia pendidikan. Sebagai seorang ASN, saya harus bisa menjawab hal ini. Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan mempresentasikan ini yang ada di papan ini, di tembok ini, aktivasi kegiatan komunitas belajar. Jadi di satuan pendidikan kita ini, komunitas kita ini sudah terdaftar di PNM, sehingga saya memberanikan diri untuk mengambil ini sebagai bahan saya atau sebagai dengan saya untuk bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu teman sejawat sekalian. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita bisa lihat dulu kita punya logo ini. Ini logo dalam. Jadi kita lihat Bapak Ibu lingkarannya. Kemudian Bapak Ibu coba lihat warna yang ada di sini kira-kira Bapak Ibu. Warna apa saja yang Bapak Ibu bisa lihat di sini? Di logo ini. Warna apa dulu? Warna kuning ya. Warna kuning ya? Kuning itu Bapak Ibu ya. Itu melambangkan bahagia dan optimis. Bahagia dan optimis ya. Tentunya Bapak Ibu, bahagia itu kan itu bagian dari hidup kita Bapak Ibu. Bahagia hanya masing-masing orang bisa mendeskripsikan masing-masing bahagia menurut Ibu Beata itu seperti apa. Tapi tentunya bahagia menurut Ibu Beata itu seperti ya, mungkin tidak bahagia menurut Ibu Ingrid ya. Kemudian optimis ya. Sebagai seorang pendidik kita harus mempunyai harapan ke depan ya. Harus percaya, harus yakin. Itu warna kuning. Kemudian warna apa Ibu Be? Putih ya. Itu kira-kira apa Ibu? Kalau warna putih itu artinya apa Ibu? Tulus, suci, murni. Itu. Kemudian warna apa lagi Ibu di dalam besar ini? Biru. Itu artinya apa Ibu? Mungkin ada yang tahu karena biru. Ini kita bukan bicara soal romantis ini anak muda, tapi kita lebih spesifik. Kita bicara tentang pendidikan ini. Biru itu melambangkan kepercayaan dan kesetiaan. Kita harus percaya diri Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas kita dan harus setia dengan tugas kita apapun tantangannya. Kita sudah mendidik guru ya jadi guru terus. Kemudian Bapak Ibu yang berikut ada lingkaran Bapak Ibu. Lingkaran ini Bapak Ibu tidak putus ya. Yang namanya lingkaran ini tidak tersambung. Beda dengan apa tuh yang kabar putus-putus. Tetapi ini lingkaran itu melambangkan apa itu lingkaran? Melambangkan apa lingkaran? Kesatuan yang apa? Kesempurnaan Bapak Ibu. Kesempurnaan, kemudian keabadian. Jadi lingkaran abadi sampai kapan? Tidak akan putus. Sebagai sesama kita tidak akan putus sampai mati Bapak. Dia abadi selamanya, seperti dalam lagu abadi selamanya, tidak putus dia Bapak. Jadi kebersamaan kita ini terus Bapak sampai maut memutuskan. Sekalipun bukan maut, kalau besok-besok mungkin kakak ibu sudah pensiun, ya itu sudah lain, sudah ceritanya. Kemudian Bapak Ibu ada gambar apa lagi Bapak Ibu? Iya, gambar buku. Buku itu yang orang bilang jendela dunia. Kalau jendela itu kita sudah tahu, kalau kita lihat keluar, kalau jendela kita sudah tahu. Jadi buku ini melambangkan
sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan itu salah satunya. Itu kita ambil di situ. Kemudian di dalam juga ada gambar apa, Bapak Ibu? Ya, itu ada peserta didik, Bapak Ibu. Sekalipun dia punya muka tidak lihat, Bapak Ibu, tapi kita bisa lihat di bawah itu, di depan itu. Mereka susah atau senang itu, mereka gembira, gimana mereka? Senang. Mereka senang, mereka gembira, karena mereka memiliki sebuah harapan dan mereka memiliki kebebasan. Kebebasan untuk apa? Kebebasan untuk berpikir, juga kebebasan untuk berkreasi. Sehingga mereka senang berpikir, mereka memiliki kebebasan untuk berpikir. Apalagi sekarang ini kan kurikulum merdeka. Merdeka. Jadi mereka diberi kebebasan, atau mereka memiliki kebebasan untuk boleh berkreasi dan yang lain-lain, boleh berpikir. Itu sedikit Bapak Ibu untuk logo ini, ya. Logo ini supaya kita bisa familiar, ini kita punya logo. Ini kita punya logo semua. Kita punya logo komunitas belajar. Kemudian sebentar Bapak Ibu, di situ ada komunitas belajar ramah. Nanti sebentar baru saya jelaskan ramah itu seperti apa. Baik, next kita lanjut. Ya, Bapak Ibu, kita lihat. Sekiranya di sini jelas. Yang pertama sekali supaya kita bisa masuk ke tahap berikutnya, kita tahu dulu komunitas pelajar itu seperti apa sebenarnya. Dan ini sebenarnya bukan baru, Bapak Ibu. Kalau namanya komunitas, ini kita ini sebuah komunitas. Kita ini sebuah komunitas. Hidup bersama ini. Ya, kalau di pendidikan ilmu pengetahuan itu komunitas apa? Darat di air itu apa ya. Jadi sini komunitas pelajar lebih kita lihat pada hari ini. Ya, itu merupakan kelompok guru, sekelompok orang-orang di dalam itu ada guru. Selain guru ada tenaga pendidikan yang lain, sehingga sekelompok guru dan tenaga pendidikan kita belajar bersama begitu, belajar bersama, kemudian berkolaborasi secara terjadwal, ada jadwalnya, tidak setiap hari juga tidak, dan berkelanjutan, tidak putus begitu. Kemudian tujuannya jelas, kemudian terukur dia. Yang bisa saya buat mana? Jangan sampai kita buat yang kita tidak bisa buat. Jadi dia jelas, terukur, dan tentu apa untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nanti kualitas pembelajaran yang kita tingkatkan itu akan berdampak pada peserta didik kita. Sasaran tembak kita itu peserta didik. Dengan berbagai strategi cara kita bagaimana cara supaya dampaknya itu dirasakan oleh peserta didik kita, sehingga bisa meningkatkan kualitas pembelajaran pada peserta didik kita. Next. Kemudian Bapak, Ibu, teman sejawat, kita lihat di sini komunitas belajar yang dilaksanakan itu ada pada dua fokus. Memang ada juga yang lain. Ini dua fokus ini Bapak Ibu. Yang pertama itu berpusat pada peserta didik, pada anak-anak kita. Kemudian yang kedua itu pada kita sendiri. Pada kita sendiri. Dari berpusat pada peserta didik dan juga pada kita sendiri. Dia bilang situ komunitas belajar dilaksanakan pada dua fokus. Komunitas belajar yang berpusat pada pembelajaran peserta didik dan juga komunitas belajar yang berpusat pada peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Untuk kita juga. Dan kita sudah kalau sama-sama begini, selain untuk peserta didik, kita sendiri. Untuk kita sendiri. Sehingga kita sudah duduk sama-sama dan lebih dalam menjawab kinerja kita. Itu. Next. Kemudian kita lihat Ibu. Tadi ada dua Bapak. Kita lihat yang penjelasan sendiri. Komunitas belajar dengan fokus pada pembelajaran peserta didik Ibu. Itu secara dilaksanakan secara apa? Kombinasi sama-sama berjalan bersama dia dua fokus ini. Dua fokus ini berjalan bersama, tentu porsinya itu lebih besar pada peserta ini. Maksudnya apa? Maksudnya hasil dari kebersamaan kita ini itu lebih besar pada porsinya peserta didik. Selain kita, mungkin kita kalau rentang nilainya 1 sampai 10, mungkin
3 untuk guru, sisanya untuk peserta didik. Jadi porsi untuk peserta didiknya itu lebih besar. Jadi mereka 7-nya, sedangkan 3-nya untuk kita. Orang bilang juga, kita jangan lupa diri kita sendiri juga dalam ini. Kita harus bisa ingat tentang diri kita sendiri. Terus lanjut. Kemudian Bapak Ibu, selain yang disebutkan di atas tadi ada 2 fokus tadi itu, saya ini lebih spesifik lagi Bapak Ibu. Tetap kita memperhatikan ada 3 jenis nih Bapak Ibu. Pertama itu pembelajaran. Dibilang di sini para guru diminta mempersiapkan perangkat pembelajaran. Jadi pembelajaran supaya bisa menggapai atau tujuan kita bisa tercapai. Ini strategi kita Bapak. Kita harus mempersiapkan perangkat pembelajaran. Ini bukan asing untuk kita. Ini menyangkut pembelajaran. Kemudian tentu ada strategi bagaimana strategi atau siasat kita. Kemudian metodenya bagaimana, apa medianya, itu yang harus kita persiapkan dalam pembelajaran. Jadi ini saya kira yang bicara tentang ini kita sudah biasa, sudah ada perangkat pembelajaran. Jadi banyak. Kalau mau perangkat pembelajaran kita sudah tahu semua. Kalau ngomong tentang perangkat yang lain pasti kita tidak tahu. Kalau namanya perangkat pembelajaran itu kita sudah tahu. Terus lanjut. Ya, yang kemudian berikutnya kolaborasi. Dia bilang di sini adanya hubungan Bapak Ibu. Hubungan yang dilakukan baik secara individu, saya dengan Pak Jepang misalnya, bisa juga saya dengan teman-teman yang lain. Saya secara pribadi, bisa secara pribadi atau individu, bisa juga secara kelompok ini, secara organisasi ini, secara komunitas kita. Tentunya apa yang mau kita capai? Kita punya keinginan apa? Untuk saling berbagi. Yang lebih pada saya, secara individu saya bisa bagi kepada Pak Jepang, atau yang lebih pada Pak Jepang bisa dibagikan kepada saya. Itu secara individu. Tetapi secara kelompok, secara organisasi atau komunitas, kita bisa saling berbagi. Yang lebih pada kita bisa bagi itu kepada sesama. Kemudian saling berpartisipasi. Jangan duduk saja, jangan kita menjadi tidak pernah juga mau berbagi dengan orang duduk saja kita. Padahal kita ada, karena ini Bapak, dalam hidup ini ilmu itu mahal, sehingga ada orang yang tahu pada saat cukup saya untuk apa saya bagi dia, untuk apa saya mau bantu dia. Jadi itu kita diminta untuk berpartisipasi, kemudian saling menyetujui dan atau bersepakat untuk melakukan tindakan secara bersama dengan cara berbagi informasi ya Bapak Ibu ya. Kan kita begini Bapak Ibu, nanti begini ya. Apa yang mau kita buat? Kita harus sepakat ya. Apa yang mau kita setujui bersama. Nanti sekitar saya sudah buat itu jadwalnya. Kemudian yang terakhir saya meminta dari Bapak Ibu, mungkin yang saya sudah buat, yang saya sudah programkan itu masih ada yang mau dimasukkan, silakan. Sebentar ada. Pada akhir paparan ini nanti saya akan berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memberikan masukan-masukan atau tambahan di jadwal kegiatan kita. Next, ini yang terakhir, hasil belajar Bapak Ibu ya, hasil belajar. Di sini Bapak Ibu, jadi kita jangan hanya menyiapkan peserta didik itu, outputnya jangan hanya cerdas dirinya sendiri. Dia pintar, bagus, tapi berkarakter. Dia pintar, secara intelektualnya bagus, karakternya juga bagus. Mungkin karakternya yang ini. Banyak kali saya ngomong, untuk apa kita menjadikan seseorang itu pintar, sudah pintar, dia merakit bom, kemudian dia tidak punya hati, kemudian membunuh orang karena pintar. Kita harus mempersiapkan peserta didik kita itu cerdas secara intelektual, kemudian berkarakter. Sehingga cerdas secara intelektual, tentu karakternya sejuk dingin, tidak panas. Dia bisa mengerti sesama, hidup bersama, penting itu. Next.
Kemudian Bapak Ibu saya selesaikan dulu yang pertama ini. Selanjutnya nama komunitas pelajar para STK Malaga ini pada sekolah kita itu ramah. Ramah. Saya ambil ramah. Kata ramah ini itu ada di situ. Perilaku yang baik hati itu ramah. Baik hati. Kemudian baik hati ini ya, baik dalam tutur kata, dalam kata-kata maupun sikapnya. Baik tutur kata maupun sikapnya, dan tentunya kalau dalam pergaulan itu pasti menyenangkan. Selanjutnya Bapak Ibu, sebagai sekolah yang bernuansa Katolik, mudah-mudahan saya tidak salah kutip ini, karena di hadapan dua guru agama Katolik dan Protestan ini, saya ambil dari Efesus Bapak Ibu, bab 4 ayat 32. Di sana tertulis di sana bahwa kita sebagai orang Kristen harus bersikap ramah terhadap sesama tanpa membeda-bedakan latar belakang. Ramah dengan siapa saja. Sebagai orang Kristen, Kristen itu kan orang yang mengakui Kristus, Kristen dan semua Kristen. Sehingga di bawah payung itu saya ambil itu ramah itu sudah tertulis di dalam kitab suci. Saya kira kita semua ini baru menyelesaikan ini, baru melewati bulan kitab suci ini, dan kita sudah baca kitab suci ini setiap hari sebelum masuk sekolah, sehingga mungkin ada sedikit yang bisa tertanam dalam diri kita masing-masing. Di bulan Oktober sudah hari ini tanggal 1 next Bapak. Ya baik, sebelum kita masuk ke tujuan komunitas pelajar, adik tolong lihat dulu. Bapak Ibu, dalam hidup ini kita ini sudah pilih guru baru. Tidak kan kita mau pilih lagi sebagai apa? Tukang ojek? Tidak. Sebagai orang yang pikul cacing? Tidak. Kita sudah mati pilihan. Dan tentu semuanya itu Bapak Ibu kita serahkan kepada Yang di atas. Kita punya pilihan itu guru Bapak Ibu. Jadi kita menyanyi sedikit oleh lagu, judul lagu ini Guru Pilihan. Guru pilihan Bapak, jangan terpaksa Bapak. Ya, lagu ini lagu biasa ya. Oh Tuhan, berilah petunjuk-Mu, oh semuanya. Ya, Bapak Ibu, seberat apapun pekerjaan, profesi kita terima sebagai guru pilihan. Dan memang lagu ini tentunya kita mengandalkan dia yang di atas itu, biarkan dia berjalan di depan Bapak untuk menuntun kita semua. Kita lihat sekarang tujuan komunitas pelajar. Apa tujuannya Bapak? Kalau tidak ada tujuan, tidak perlu kita buat. Jadi tujuannya yang pertama mendapatkan informasi terkait dunia pendidikan. Kita jangan ngomong tentang dunia politik, tapi kita akan mendapat informasi terkait dunia kita, yaitu dunia pendidikan. Sehingga di sini Bapak Ibu kita bisa mendapatkan informasi terbaru terkait perkembangan dunia pendidikan. Kita bisa apa sekarang yang terjadi di dunia pendidikan, kita bisa tahu. Dalam kebersamaan seperti ini kita bisa tahu karena kita saling berbagi terus. Itu tujuan pertama. Kemudian Bapak Ibu yang kedua, mengedukasi anggota komunitas. Mengedukasi ya. Di sini selain mendapatkan informasi terbaru Bapak Ibu, kita juga bisa mengedukasi anggota komunitas mengenai implementasi kurikulum Merdeka misalnya. Kita bisa memberikan pendidikan kepada teman yang lain. Di situ itu tujuan, kita bisa membagikan itu, memberikan pendidikan terhadap teman komunitas yang lain. Misalnya tadi bagaimana kita mengimplementasikan kurikulum Merdeka yang sekarang lagi tenar. Karena sebentar lagi, 1 tahun lagi nih, kurikulum 2013 ya selesai, sudah mati. Sekarang dia mati suri. Orang Jawa bilang mati suri itu mati pelan-pelan. Kemudian kita tujuan ketiga ya, meningkatkan kompetensi Bapak. Itu bisa meningkatkan kita punya kemampuan Bapak. Lewat apa? Tentu lewat sharing, ya, lewat diskusi kita, lewat pengalaman-pengalaman. Kita bisa berbagi di sini. Ya.
Yang seperti saya sudah sampaikan tadi, kalau ada yang lebih pada teman yang lain kan bisa terbagi juga kepada kita yang lain. Di sini ya. Kemudian Bapak Ibu memfasilitasi setiap anggota ya. Kita di sini Bapak Ibu ya untuk memfasilitasi anggota yang lain mungkin kita belum bisa sih ya. Tentu dibilang ada fasilitas tambahan. Untuk kita di sini mungkin ini ya Bapak Ibu ya belum bisa ya. Kalian kecil-kecil mungkin. Kemudian yang berikut mengintegrasikan pembelajaran, menggabungkan Bapak Ibu ya. Jadi pembelajaran itu bisa diintegrasikan. Kemudian juga pembelajaran dalam komunitas ini dapat diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu tentu mungkin ada hal lain, hal baru yang bisa kita dapat dalam komunitas belajar, itu juga bisa kita integrasikan dalam kehidupan kita setiap hari. Di rumah kan mungkin ada hal, mungkin ke depan Bapak Ibu, nanti karena di sini juga saya lihat ada ibu yang bisa mungkin ada hal-hal lain yang di luar dari apa kita sedikit yang bisa membantu kita setelah kita pulang ke rumah. Mungkin ada beberapa hal baru juga bisa kita buat di komunitas ini. Lanjut ya Bapak Ibu baik sekali. Yang satu ini Bapak Ibu, saya akan minta Bapak Ibu sampaikan kepada kita semua di sini. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Saya minta Bapak Ibu bisa berikan masukan dan komentar mungkin kira-kira apa manfaatnya itu komunitas belajar ini. Perannya komunitas belajar itu kira-kira untuk apa nih? Atau apa kira-kira manfaatnya dari komunitas belajar? Silakan menjawab itu. Nanti ditampung semuanya. Terima kasih banyak. Dari manfaat dari komunitas belajar ini, tentu yang pertama kali untuk peserta didik dan juga untuk kita. Untuk kitanya saling berbagi, saling diskusi hal-hal yang baik dalam rangka untuk peningkatan kegiatan kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik. Karena dalam satu komunitas ini kan kita menyadari kita lahir dari berbagai zaman. Seperti saya sendiri, saya merasakan bahwa dalam komunitas dengan adik kita yang lahir di zaman teknologi ini, kita betul-betul saling membantu, memberikan informasi kepada kita. Saya sangat luar biasa komunitas ini, sehingga saya bersyukur juga bahwa kepala sekolah memilih komunitas ini, karena menurut saya ini sangat bagus sekali untuk kita diskusi, untuk kita sharing, membagi pengalaman-pengalaman praktik baik kita. Terima kasih. Terima kasih Ibu Beata. Manfaat Bu Beata ini adalah ya tadi sudah untuk peserta didik, untuk kita sendiri. Ya, untuk kita sendiri ini di sini kita bisa berbagi. Ada yang seperti saya juga termasuk lahir di dunia yang belum ada di barang, sehingga kita bisa minta kepada teman-teman kita, anak-anak milenial ini bisa berbagi. Kita ini lahir sebelum ada alat-alat banyak, sedangkan teman-teman yang lain yang masih muda ini kan lahir setelah alat ada, sehingga bisa berbagi, bisa bantu kita. Terima kasih Ibu Marta, Ibu Beata. Mungkin ada lagi Ibu Emma. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan. Lalu saya dengan adanya komunitas ini sangat membantu sekali
bagi saya yang sudah seumuran, sudah dekat mau pensiun ini, apalagi dengan aturan sekarang dengan kinerja ini, karena selama ini adik-adik atau anak kami ini sudah membantu kami yang sudah umur-umur ini. Jadi sehingga yang dirasakan selama ini sangat-sangat bahagia dan sangat terima kasih kepada adik-adik yang lahir di zaman teknologi ini, yang sudah membantu kami, yang notabene yang teknologi ini sangat minim sekali bagi kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Emma. Emma sudah ini pengakuan yang jujur kan ya. Jadi dengan adanya komunitas ini kita bisa berbagi dan lebih orang-orang muda nih bisa membantu kami yang tua. Kami sudah termasuk garis tua sudah bisa membantu kami. Yang bilang sekarang apa? Kinerja yang pakai ini alat semua nih. Kalau manual kami berani, tapi dengan alat segala peralatan sehingga dalam komunitas ini ya bisa dibantu gitu. Terima kasih Ibu Emma. Yang berikut ya Ibu Marta, ini senior semua. Ini senior semua ya. Ya, Ibu Marta. Ya, baik, terima kasih kesempatan yang saya petik, yang saya mau timba dari komunitas pelajar, yaitu saling mengisi, melengkapi, menyempurnakan. Terlebih khususnya saya yang di zamannya sekarang penuh dengan kekurangan. Ketika anak-adik saya yang melek dengan IT, mereka tidak ragu-ragu untuk membantu. Dengan bantuan mereka, kami boleh tahu bagaimana itu mengirim video, bagaimana itu merekam materi, ya, lalu bagaimana untuk menyebarkannya. Jadi saya dari hati menyampaikan terima kasih banyak komunitas ini. Ya, terima kasih Ibu Marta. Ya, Ibu Marta sudah menyatakan bahwa dengan komunitas ini bisa saling melengkapi. Saling melengkapi. Jadi komunitas ini Bapak Ibu seperti suami istri ya. Saya rasa seperti suami istri saling melengkapi. Yang tidak ada pada suami akan dilengkapi oleh istri. Yang tidak ada pada istri akan dilengkapi oleh suami. Jadi komunitas ini Ibu Marta tadi menyatakan sangat bersyukur karena bisa saling melengkapi, saling mengisi kekosongan. Terima kasih Ibu Marta. Mungkin ada lagi ya Ibu Ingrid. Ibu Ingrid. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Kalau tadi teman-teman guru sudah lebih memfokus kepada bagaimana manfaat komunitas itu terkait dengan kemampuan IT. Tetapi kalau saya mungkin agak sedikit lain. Di situ tadi Bapak Kepala Sekolah ada beberapa nilai-nilai yang sudah terangkum dalam logo dari komunitas itu sendiri. Saya lebih fokus pada lingkaran. Jadi kita ini satu kesatuan. Dalam kesatuan kita ini tentu kita ada dalam berbagai macam perbedaan pendapat, sikap, perilaku. Jadi di sini kita jangan fokus kepada pribadi kita sendiri, tapi kita mau membuka diri, menerima ketika kita ada dalam kondisi yang mungkin kita di bawah mood yang tidak bagus, kita mau dibenahi. Jadi kita harus membuka diri sehingga dalam satu komunitas itu kita belajar tentang perilaku kita, sehingga ketika kita ada dalam berhadapan dengan siswa, kita juga mencerminkan satu tujuan yang sama. Jadi kita boleh belajar dari teman-teman kita, bapak ibu yang lebih senior. Mungkin secara IT mereka terbatas, tetapi secara kemampuan pengalaman belajar mereka itu lebih senior. Jadi kita jangan bawa kita punya kehidupan masa muda kita ini dengan ego-ego kita belajar, sehingga segala keadaan kita yang masih muda
masih dengan emosional, kita perlu belajar untuk kalau bapak mama ada bapak ibu yang senior tadi belajar dari kita secara IT, kita belajar dari senior kita untuk bagaimana ramah kepada sesama terutama kepada anak-anak kita. Ya, terima kasih Ibu Ingrid. Ya, ini lebih melihat pada lingkaran tadi itu putus tadi, sambung menyambung. Ya, yang abadi. Dengan tidak melihat yang dari mana, yang tidak mau beda-beda ke latar belakang. Itu ada di sini, ada di sini. Memang Bapak Ibu, setiap kita ini ada lebih, ada kurangnya. Setiap sama ada orangnya. Begitu. Setiap orang ada samanya. Tentu Bapak Ibu, kita akan mengedepankan itu. Ramah sesuai dengan namanya, perilaku kita, betul berkata, sikap kita betul. Jadi di sini kita saling belajar, saling orang tua bisa belajar kepada orang yang masih muda, orang masih muda juga bisa belajar pada orang yang jamnya lebih, jam terbangnya lebih tinggi. Terima kasih Ibu. Jadi sampai lagi Pak pamit. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau senior tadi yang ngomong tentang IT, kendala lahir di zaman yang dulu. Kalau saya dengan adanya komunitas pelajar ini menjadi sebuah wadah kita untuk diskusi. Diskusi apa? Tadi di komunitas pelajar ada 3 fokus yang mau kita buat di komunitas pelajar. Yang pertama itu berkaitan pembelajaran di kelas. Di komunitas pelajar ini kita bisa berdiskusi, mungkin ada kendala dari antara Bapak Ibu guru berkaitan dengan proses pembelajaran di kelas. Contohnya mungkin dalam pembelajaran matematika ada kendala, mungkin kita bisa diskusi. Ini menjadi tempat atau wadah untuk diskusi, untuk mencari solusi ya terkait dengan kendala pembelajaran di kelas. Bukan hanya pembelajaran matematika, mungkin di mata pelajaran yang lain juga. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak Jipang ya, bahwa kita tadi ini dengan keterbatasan di komunitas ini, ya, di komunitas ini tadi kita sudah bisa saling berbagi dalam diskusi tadi ya. Jadi diskusi sehingga misalnya saya kurang mampu mungkin di mata pelajaran tertentu bisa berbagi atau bisa kita minta kepada teman-teman yang dari kampus itu. Ya baik Bapak Ibu, saya kira cukup sudah, ini sudah saya kira jawaban dari Bapak Ibu itu. Kemudian ada sebuah jawaban, bukan aku juga Bapak Ibu, bukan aku juga. Coba kita lihat di sini Bapak Ibu. Ya. Di sini Bapak Ibu, yang pertama dapat meningkatkan kompetensi guru dan tenaga pendidikan. Kemudian membangun budaya belajar bersama. Karena kita kelompok, karena kita sebuah organisasi, sebuah komunitas, kita belajar bersama, kita berjalan bersama. Sebuah organisasi itu mati sama-sama, hidup sama-sama. Itu komunitas. Kita sama-sama, kita berjalan bersama. Ya. Kemudian berkelanjutan terus menerus, terputus. Tentu pada akhirnya dari seperti yang tadi itu akan berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik yang sasaran tembak kita. Itu pertama. Kemudian kedua, adanya dialog dan sharing, sharing. Kemudian adanya dialog dan sharing dan dibangunnya di sana nanti budaya perjumpaan, kita bisa saling bertemu. Kita ini masih baik sih. Ada juga di sekolah kawannya di kelas terus saja. Sampai pulang tidak pernah berjumpa dengan sesama. Sehingga mungkin di komunitas ini kita bisa saling berjumpa dengan kita. Kemudian tentu Bapak Ibu dalam kegiatan kita itu dalam sharing itu kita bisa melihat, merefleksi. Kita bisa melihat diri kita sendiri. Saya ini siapa? Siapa saya ini sesungguhnya? Bisa kita melihat, kita bisa potret, kita punya diri sendiri. Kita bisa melihat. Kemudian kita juga bisa menemukan makna. Kemudian tidak lanjutnya apa? Setelah saya melihat, oh begini, apa yang mau saya buat? Harus ada tindak lanjut dari apa yang kita refleksikan. Kita harus buat dan kita harus dalam tindak lanjut kita harus diwujud nyatakan itu. Itu untuk ya mengapa pentingnya itu? Apa pentingnya komunitas belajar itu bagi sekolah, bagi kita semua. Next.
Bapak Ibu, kita lihat ini program komunitas belajar ramah SDK Belengga. Ini yang sudah kita buat dan yang akan kita buat. Ada yang belum, tapi saya sudah buat di program kita. Dan sebentar juga akan saya minta dari Bapak Ibu, mungkin ada program yang saya belum masukkan di sini. Silakan Bapak Ibu bisa masukkan di sini. Tawarkan ini misalnya, kalau disepakati itu nanti bisa dimasukkan. Tapi sudah ada kita punya kegiatan yang kita sudah lakukan selama ini. Coba lihat. Ini Bapak Ibu, di sini ada waktu, ada kegiatan, ada sasaran. Pertama 20 Juli Bapak Ibu, kita lihat. Itu penyampaian program kerja SDK Belengga semester 1 tahun ajaran 2024-2025. Itu sasarannya kita. Kemudian hari Senin tanggal 12 Agustus itu persiapan RHK semester 1 itu sudah buat. Sehingga dalam komunitas kita buat rencana-rencana apa kita di PMN itu kita sama-sama kita buat di komunitas kita. Kemudian ya, hari Sabtu tanggal 31 Agustus ini setiap bulan kita buat ini refleksi dan dialog kegiatan pembelajaran selama bulan Agustus. Ini yang kita lakukan. Setiap bulan saya buat ini Bapak. Setelah saya sampaikan kepada Bapak Ibu, nanti kita buat ini. Ini hari sudah tanggal 1. Kemudian yang berikut, Kamis tanggal 12 September itu penampingan pengiriman RPP alur hari kita sama-sama Bapak. Kita buat sama-sama. Dalam RPP itu ada juga kita punya teman, udah kewajiban bisa damping kita, Pak Kumen, yang bisa damping ya. Kemudian Bapak Ibu, penguatan pengibasan literasi dan numerasi. Ini Bapak Ibu ya. Tanggal dalam program saya itu tanggal 13 September. Waktu itu ada kegiatan bersama dengan apa ya. Oke, terima kasih. Saya kira Bapak kita lanjut ya. Baik, sebelum apa kita ada satu lagu lagi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ya, sebelum berakhir. Lihat sih, Bapak Ibu coba baca ini. Bisa baca sendiri Bapak Ibu. Renungkan dan lakukan. Ya, Bapak Ibu dibilang perubahan tidak dapat dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dari guru. Mulai dari guru, berakhir dari guru. Jangan menunggu apa-apa. Tunggu dulu. Jangan menunggu apa-apa. Jangan menunggu perintah. Ambillah langkah pertama. Ambillah langkah pertama. Karena langkah pertama akan menentukan langkah selanjutnya. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Amin Bapak Ibu. Sembah sujud untuk kita semua Bapak Ibu. Ya, ini saya punya buka tadi ini saya minta satu foto Bapak Ibu ya. Nanti kemudian kita akhir ini ada satu lagu dari Bapak Ibu. Ini kita punya lagu Bapak Ibu. Kita punya lagu. Saya mau katakan ini lagu wajib, tapi ini yang harus kita nyanyikan di komunitas kita. Kombel Ramah SDK Belengga. Ini lagu aslinya tuh yang apa tuh kan? Bancangku tuh kan? Dan kita bergabung di Kombel Ramah SDK Belengga. Ayo diskusi, ayo berbagi, jadi solusi kita bersama. Ayo, ayo, yo ayo gabung. Dua kali. Ayo, ayo, yo ayo gabung di Kombel Ramah SDK Belengga. Sekali lagi Bapak Ibu. Lebih cepat sedikit Bapak Ibu. Ya, coba kita berdiri dulu. Ini mau selesai sebenarnya ya. Kita berdiri sedikit Bapak Ibu. Coba kita semua berdiri. Coba lebih cepat. Ayo kawan. 1, 2, 3, ya.
Ayo kawan kita bergabung di Komel Rama SDK Walengga. Ayo diskusi, ayo berbagi, jadi solusi kita bersama. Ayo, ayo, yuk ayo gabung. Ayo, ayo, yuk ayo gabung di Komel Rama SDK Walengga. Terima kasih sudah menunjuk. Baik Bapak Ibu, dengan dikumandangkannya lagu Komel Rama SDK Walengga, maka berakhirlah sudah kegiatan kita di pagi ini. Saya sudah menyampaikan materi berkaitan dengan komunitas belajar kita. Ini di sini Bapak Ibu kita berkumpul, kita berjalan bersama. Akhirnya dari tempat ini saya menyampaikan banyak terima kasih untuk kebersamaan kita. Lebih kurang 1 jam, dan mohon maaf kalau dalam kebersamaan kita selama 1 jam ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Biarkan itu menjadi milik saya, karena memang tak ada manusia yang luput dari kekeliruan atau kesalahan. Errare humanum est. Tak ada manusia yang luput dari kesalahan. Karena itu sekali lagi mohon maaf, terima kasih dan selamat.